Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zahra Putri Sasono dengan NIM 2130 2070 1082. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika yang diampu oleh Ibu Windy Susutioningrum. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali atau menerangkan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Windy pada tanggal 17 April 2023 mengenai ukuran kemencengan, metode Pearson, dan juga ukuran keruncingan atau kurtosis. Mari disimak videonya. Baik, ini adalah materi dari ukuran kemencengan metode Pearson. Nah, didapatkan rumus sebagai berikut. SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang ME dibagi S, di mana keterangannya di sini SK sama dengan koefisiensi kemiringan, X bar merupakan rata-rata, ME adalah median, dan S adalah standar deviasi. Nah, di bawah sini sudah ada contoh kurvanya. Jika koefisiensi kemiringannya itu sama dengan 0, maka kurvanya memiliki bentuk simetris. Jadi kurvanya seimbang. Seperti ini gambarnya. Garisnya nih antara kanan dan kiri itu sama ya. Nah, jika SK atau koefisiensinya itu koefisiensi kemiringannya itu lebih besar daripada 0, maka kurvanya itu memiliki bentuk menceng atau condongnya itu ke kanan. Jadi bisa dibilang nilainya itu positif. Nah, jika SK-nya ini lebih kecil daripada 0, maka kurvanya ini memiliki bentuk menceng atau condongnya itu ke sebelah kiri, atau mencengnya itu negatif. Di sini sudah disajikan data kelompok, di mana kelas dan frekuensinya juga sudah didapatkan. Di sini ada kelasnya itu dari 31 sampai 40 sampai yang terakhir 91 sampai 100. Nah, frekuensinya adalah sebagai berikut, dan jika dijumlahkan frekuensinya adalah 40. Kemudian kita akan cari frekuensi kumulatifnya. Didapatkan dari frekuensi ini 4, kemudian pindah ke sini. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif yang selanjutnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Begitu seterusnya sampai akhir. Nah, kemudian di sini ada XI. XI itu didapatkan dari 31 ditambah 40 dibagi 2. Nah, didapatkan hasil 35,5. Nah, untuk data yang selanjutnya pun sama pengerjaannya seperti itu sampai akhir. Kemudian kita cari F dikali XI, di mana F frekuensi dikali XI sudah didapatkan tadi XI-nya. F yaitu 4 dikali 35,5, hasilnya adalah 142. Selanjutnya 3 dikali 45,5 dan seterusnya. Nah, F dikali XI ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 2700. Untuk mencari U, rumusnya adalah XI dikurangi XS dibagi P. XI-nya sudah kita dapatkan di sini, dan XS-nya adalah 75,5. Nah, XS merupakan rata-rata sementara. Kita lihat dari frekuensi yang paling banyak atau yang paling besar, yaitu 11. Nah, di sini kita lihat XI-nya adalah 75,5 dan P-nya ini sudah ada di dalam rumus, yaitu 10. Berarti untuk mencari kelas pertama, kita masukkan ke dalam rumusnya XI 35,5 dikurang XS 75,5 dibagi 10, maka hasilnya adalah min 4.
Begitupun seterusnya untuk mencari U sampai kelas terakhir. Nah, untuk U kuadrat, U ini kita kuadratkan, min 4 dikuadratkan menjadi 16. Terus sampai akhir sama caranya. Nah, F dikali U berarti frekuensi dikali U. Untuk mencari kelas pertama, berarti frekuensinya ini adalah 4 dikali U-nya adalah minus 4. Minus 4, 4 dikali minus 4 sama dengan minus 16. Sama sampai akhir, caranya juga seperti itu. Dan F dikali U ini kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 32. Selanjutnya mencari F dikali U kuadrat. Nah, F dikali U kuadrat, ini F dikali U tinggal kita kuadratkan. Untuk contohnya di kelas pertama ini ada F dikali U-nya itu min 16, kita kuadratkan menjadi 64. F dikali U kuadrat ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 134. Nah, kemudian kita cari ini X barnya, rumusnya itu ada sigma F dikali XI per sigma F. Nah, dimana kita udah dapatkan hasil dari F dikali XI ini adalah 2700 dan sigma F-nya nih jumlahnya adalah 40. Kita masukkan 2700 dibagi 40. Dapat hasilnya 67,5. Kemudian ini ada rumus untuk mencari mediannya, yaitu TB ditambah setengah dikali N kurang F per mediannya dan juga dikali P. Nah, TB itu kita dapatkan dari TB itu median itu kan nilai tengah. Nah, maka kita cari dari kelasnya ini nilai tengahnya, yaitu 61. Nah, ini 61 ini kita kurangi 0,5. Untuk mencari TB-nya itu dikurangi 0,5. Dapat hasilnya 60,5. Ditambah 20 dikurangi 12 dibagi 8, kemudian dikali 10. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ini. 20 kurang 12 dibagi 8. Nah, 8 ini didapat dari frekuensi median tadi. Ini kan mediannya 61. Nah, frekuensinya dari nilai tengahnya itu kan 8. Kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Sehingga hasilnya 60,5 ditambah 10. Karena ini 20 dikurang 12 sama dengan 8, 8 per 8 habis. Jadi sisa 60,5 ditambah 10. Ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya. Nah, rumusnya adalah P akar dari sigma F dikali U kuadrat per N dikurangi sigma F U per N kuadrat. Nah, P-nya tadi kan sudah ada di dalam rumus, yaitu 10. Nah, sigma F dikali U kuadrat tadi sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu 134. Nah, N-nya ini juga sudah kita dapatkan tadi dari jumlah frekuensinya, yaitu 40. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. 134 dibagi 40 dikurang sigma F dikali U. Sigma F dikali U hasilnya adalah minus 32. N-nya masih sama 40. Kita masukkan juga ke dalam rumus. Ini kuadratnya di luar ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya adalah 10. Kemudian ini masih berbentuk akar. 134 dibagi 40 hasilnya 3,35 dikurangi minus 32 dibagi 40 hasilnya adalah minus 0,8. Kuadratnya ini masih tetap ya.
Nah, dapat hasilnya 10 akar 3,35 dikurangi 0,64. Hasil dari 0,8 dikuadratkan. Dapat lagi hasilnya 10 akar 2,71. Ini kita akarkan, kita cari hasilnya 1,64. Nah, 10 dikali 1,64 hasilnya adalah 16,4. Selanjutnya kita cari SK-nya. Nah, SK-nya ini rumusnya tadi sudah disebutkan di awal juga, yaitu 3 dikali X bar dikurangi ME per S. Nah, 3 dikali X barnya itu tadi sudah kita dapatkan 67,5. Dan mediannya juga tadi sudah kita dapatkan 70,5. Ini juga S-nya sudah kita dapat 16,4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 3 dikali 67,5 dikurangi 70,5 dibagi 16,4. Nah, 67,5 dikurangi 70,5 hasilnya adalah min 3. Jadi 3 dikali min 3 dibagi 16,4. Hasilnya adalah minus 9 dibagi 16,4. Hasilnya minus 0,54. Ini artinya dia negatif karena kurang dari 0. Nah, maka gambar kurvanya adalah seperti ini, kurva negatif. Di sini adalah frekuensinya, kita pakai kelipatan 2, dan di sini ada XI-nya. Ini XI-nya kita taruh di sini. Sudah sesuai 35,5, XI-nya adalah 4. 35,5 frekuensinya adalah 4. Kita tulis di sini, ini sudah sesuai semua. Lalu kurvanya adalah seperti ini. Materi selanjutnya adalah ukuran keruncingan atau kurtosis. Ini ada berdasarkan keruncingannya, maka kurvanya seperti ini. Yang pertama yaitu platykurtik, berbentuk kurvanya ini berbentuk hampir mendatar. Kemudian mesokurtik, dia medium, tidak terlalu mendatar atau tidak terlalu berbentuk seperti puncak. Nah, yang terakhir ada leptokurtik. Puncaknya ini negatif tinggi. Kemudian ini ada rumusnya. Alfa 4 sama dengan 1/n dikurang sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Kelasnya, frekuensinya, dan juga XI-nya. Ini F dikali XI-nya juga tadi sudah kita dapatkan. Nah, kita akan mencari XI dikurangi X bar. Nah, dari mana XI dikurangi X bar ini? Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari XI-nya sebagai berikut. Nah, X barnya kita dapatkan dari rumus sigma F dikali XI dibagi sigma F. Di mana F dikali XI-nya ini jumlahnya adalah 2700 dibagi jumlah dari frekuensinya adalah 40. Dapat hasilnya segini. Nah, masukkan ke dalam rumus XI-nya. Untuk kita pakai contoh kelas pertama untuk mencari hasil sampai akhir. Nah, ini XI dari kelas pertama yaitu 35,5 dikurangi X barnya tadi 67,5, maka hasilnya adalah minus 32. Untuk mencari data berikutnya caranya sama, yaitu XI dikurangi X bar. Dapat hasilnya. Nah, untuk mencari XI dikurangi X bar pangkat 2, ini kita ambil lagi ya contoh dari kelas pertama, berarti minus 32
pangkat 2 atau minus 32 dikali minus 32. Hasilnya adalah 1024. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari F dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, frekuensi dari kelas pertama adalah 4. Kemudian tadi sudah didapat hasilnya dari XI dikurangi X bar pangkat 2, 1024. Dikalikan 4 dikali 1024. Hasilnya adalah 4096. Selanjutnya kita akan mencari XI dikurangi X bar pangkat 4. Nah, caranya adalah XI kurangi X bar pangkat 2 dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, untuk kelas pertama, XI dikurangi X bar pangkat 2 hasilnya adalah 1024. Nah, dikalikan 1024 juga. Karena rumusnya adalah seperti ini. XI dikurangi X bar pangkat 2 dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Artinya 1024 dikali 1024. Atau 1024 pangkat 2. Dipangkatkan lagi. Hasilnya adalah 1.048.576. Nah, untuk mencari F dikali XI dikurangi X bar pangkat 4, kita kalikan frekuensinya dari kelas pertama ini untuk contohnya, yaitu 4 dikali 1.048.576. Hasilnya adalah 4.194.304. Nah, kita akan mencari S-nya, standar deviasinya. Rumusnya adalah akar dari sigma F dikali X dikurangi X bar pangkat 2 per N. Nah, sigma F. Jadi jumlah dari frekuensinya ini adalah 40. Nanti tinggal kita masukkan. Oh my god. Kita akan mencari S atau standar deviasinya. Nah, rumusnya adalah akar dari sigma F dikali X min X bar pangkat 2 dibagi N. Tadi sudah kita dapatkan jumlah dari F dikali X min X bar pangkat 2. Ini hasilnya adalah 10.840 dan jumlah dari frekuensinya adalah 40. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini ya, kita sudah dapat hasilnya 10.840 dibagi 40 frekuensinya. Sama dengan akar dari 271. Dapat hasilnya adalah 16,46. Nah, kemudian terakhir kita akan mencari alfa 4 dari data berikut. Nah, sini rumusnya ada 1/4 dikali sigma F dikali X min X bar pangkat 4 per S pangkat 4. Nah, setengah N. N-nya tadi kan adalah 40. Ini ya, jumlah dari frekuensinya. Itu berarti 1/40 dikali sigma F X min X bar pangkat 4. F X I dikurangi X bar pangkat 4 hasilnya adalah 7.010.080. Kita masukkan ke dalam rumusnya dibagi S pangkat 4. Kita tadi sudah mencari S-nya, hasilnya 16,46 pangkat 4, yaitu 175.252 dibagi 73.404 sama dengan 2,38. Hasilnya ini platikustik. Nah, kita lihat di sini platikustik berarti puncaknya itu hampir mendatar. Hasilnya 2,38 berarti platikurtik. Tadi saya lupa jelaskan di awal bahwa alfa 4 jika kurang dari 3 maka hasilnya itu adalah platikurtik. Atau kurang dari.
Nah, jika alfa 4-nya itu lebih dari 3, maka hasilnya adalah leptokurtik atau lebih dari. Jika alfa 4-nya sama dengan 3, maka hasilnya adalah mesokurtik atau sama dengan. Sekian materi yang dapat saya paparkan kembali. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada saat saya memaparkan materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.